Oke, baik. Pertama-tama kita akan membuat button navigations ya, dengan project kita, yaitu dengan minimal 3 action fragment. Oke, yang pertama kali kita di sini ngebuat main activity ya. Main activity ini kita buat untuk menginisialisasi setiap fragment yang ada gitu. Nanti dia bakal ngeload fragment-fragment yang ada gitu. Button. Jadi ada tiga, karena ada tiga action fragment, berarti ada tiga juga yang kita load fragmentnya. Yang pertama ada home fragment, kedua adalah debug fragment, dan ketiga ada history fragment. Nah, yang pertama kali akan di loadnya ketika main activity diakses, yaitu berarti home fragment. Oke, lanjut. Main activity fragment main activity ini main activity ini punya layout dengan nama activity main, dimana isinya adalah itu ya, button navigationnya. Di sini ada, kita buat frame layout dulu ya. Jadi nantinya fragment kita ini akan diisi di sini gitu, selebar ini. Jadi si button navigation nggak akan tertutup. Nah, button navigation ini kita gunakan, kita kasih ID button navview. Nah, kita mesh parent, kita work content, weight, dan height-nya. Nah, lalu di app menu ini karena kita gunain ini ya, desain apa, button navigation-nya ini kita ngambil dari ini. Coba mungkin kita kesini dulu, button navigation. Nah, oke, di sini kita ada buat item ya, item dengan nama ID home sama message. Di sini saya belum ganti. Sebenarnya ini leaderboard harusnya, setiap apa. Nah, untuk icon ini juga harusnya diganti. Namun di versi Android saya ini kayaknya ada semacam bug, clip artnya tidak bisa digunakan gitu. Jadi saya gunakan yang ada dulu. Nah, lalu ada leaderboard sama ada history seperti ini ya. Namun bedanya nanti diubah jadi button navigation seperti untuk di bawah ini ya kan. Di bawah ini nanti. Nah, oke, dia akan jadi seperti ini. Tuh, tampilnya akan seperti ini. Nah, itu untuk button navigation. Kita boleh akses untuk melihatnya. Oke, untuk di main activity-nya kita inisialisasi button navbarnya ya. Kita panggil ID-nya yang tadi udah kita set. Lalu si button nav yang ini kita selected listener. Jadi ketika kita capture ya kan, kita select gitu kan dia, maka ya apa yang terjadi gitu. Kita kasih kondisi when item ID-nya itu home, maka kita load home fragment. Kalau di ID-nya tuh message yang kita select, maka dia ngeload fragment header fragment. Seterusnya untuk history juga. Nah, ini untuk load fragment nanti ya. Oke, coba dulu. Oke, nah ini ketika kita ini kenapa dia langsung yang pertama fragment home ya yang keluar, karena di sini kita udah set load fragment home fragment dulu ketika main activity diakses. Nah, ketika kita klik, kita select si leaderboard, terus maka dia akan memunculkan si leaderboard fragmentnya. Nah, ini isinya leaderboard ya untuk project saya, dimana nantinya itu menjadi ranking gitu. Sebentar, ini kemana? Oke, mungkin itu untuk bottom navigations, ada history fragment. Bentar, coba di reload sebentar. Lalu selanjutnya ada grid layout ya. Nah, untuk grid layout ini sendiri ya, ada di sebentar, saya cari sebentar ya. Oke, ini dia grid item ya. Kita buat grid layout juga. Nah,
Jadi grid layout ini maksudnya itu kita bisa ngebuat beberapa grid yang ada, dimana semua kolom ini dia size-nya sama jadinya kalau pakai grid. Nah itu yang bagus kalau kita pakai grid. Dia bisa kalau dia sesuai sama viewport dari handphone kita. Jadi ketika memang nggak cukup untuk menampilkan tiga kolom, maka dia akan ke bawah, kedua ke sini gitu. Atau dia dikecilin size-nya, begitu ya. Oke, di sini ada ya kolom weight 1 ya, untuk lebarnya. Di sini ada linear layout. Ya, ini kita bentuk cardnya lah ya, card view-nya begini gitu. Ada image view, ada IC-nya. Oke. Ya, oke, kurang lebih karena ini di copy paste aja ya, sama aja isinya. Lalu lanjut kita ke home fragment. Kita cek di fragment home-nya. Nah, kita udah include gitu ya, kita include layout yang tadi, si home menu grid tadi yang udah kita buat. Nah, makanya dia nampil di si fragment home layout. Nah, di sini kita inisialisasi kembali. Kita juga bisa mengubah berapa kolom yang ingin kita tampilkan gitu. Kalau ini kan ada 3 kolom ya. Nah, jika kita ingin menampilkan 2 kolom, 1 kolom itu juga bisa. Gitu. Caranya kita pergi ke di home menu grid gitu. Di sini ada kolom count, ada 3. Kita bisa ubah kedua jika kita ingin hanya menampilkan 2 kolom saja. Jadi akan seperti ini gitu. Kita juga bisa mengubahnya menjadi 1, biar hanya 1 saja yang tertampilkan gitu ya. Nah, sini saya buat 3 saja. Oke, mungkin kita coba cek lagi kembali. Oke, lanjut. Kita logout. Oke ya, tampilannya akan menjadi seperti ini ya. Ada menu 1, menu 2. Ini yang kita buat tadi gitu. Yaitu untuk si grid layout ya. Untuk di activity-nya, di fragment-nya. Oke. Ini untuk setup grid menunya. Kita cari berdasarkan ID-nya ya, yang tadi kita buat kan menu 1, menu yang udah kita buat di home menu grid ya. Nah, kita inisialisasi. Lalu untuk setiap card itu kita kasih toss untuk ketika kita kasih set on click listener. Jadi ketika misalnya kita klik ID card menu 1, maka dia akan menampilkan toss dengan teks card menu 1 klik. Begitupun dengan card menu 2 dan seterusnya. Nah, itu untuk grid layout. Kita lanjut ke auto slider. Auto slider ini yang ini. Nah, auto slider itu ini kita buat fungsi dengan nama setup auto slide. Di setup auto slide ini kita buat image list daripada image ya. Nah, ini kita ambil ya. Ini kita bisa ambil dari API maupun gambar yang kita tampilkan dari berdasarkan URL gitu. Nah, untuk adapternya ya kita bisa buat activity baru dengan nama auto slider adapter. Nah, di sini kita inisialisasi apa yang kita parameter apa atau argumen apa yang akan kita tampilkan, yaitu ada list tadi ya, list of untuk daftar gambarnya. Di sini kita set string karena kita menggunakan URL dari website. Nah, di sini ada view pager ya.
Di sini digunakan untuk membuat slider itu tadi. Nah, di sini kita kasih current positionnya 0, ya, ID-nya. Jadi akan nampilkan yang 0 ini, 0 yang pertama. Lalu di sini kita start auto slide. Di sini ada slider view holdernya. Untuk slidernya ya, untuk slider gambar kita inisiasi image-nya, kita find ID-nya. Nah, lalu untuk on create view holder juga di sini kita tampilkan view-nya, dimana view-nya itu adalah slide item. Ya, lalu kita return slider view holdernya yang ini. Nah, dengan argumen view tadi, jadi dia akan nampilin berdasarkan view-nya tadi. Lalu sini ada on bind view holder. Nah, sini untuk menampilkan gambar tersebut ya. Nah, di sini kita inisialisasi image URL, image sama dengan positionnya, array dari position. Di sini positionnya kita set integer karena itu kan posisi dari gambarnya gitu. Nah, lalu kita gunakan Picasso di sini untuk mengload image URL tadi gitu. Begitu. Lalu di sini kita hitung item count sama dengan image size, berapa gambar yang ada gitu untuk meng-count gitu. Lalu di sini kita memulai auto slide-nya, fungsi memulai auto slide-nya. Kita kasih delay 3 detik. Jadi setiap 3 detik dia akan nge-slide, 3 detik dia akan nge-slide lagi gitu. Tanpa kita perlu meng-slide manual gitu. Ya. Oke. Lalu untuk layoutnya itu kita bisa lihat di sebentar. Iya, itu ada di Oke, kita bisa cek di sini. Kita pakai widget view pager tadi. Ini berarti sini kita buat tampilannya di fragment home tersebut gitu. Sini ada ya, kita gunain Nomo untuk ngebuat dots indikatornya. Jadi ini bisa diubah-ubah ya. Kemudian saya gunain worm dots indikator, sebenarnya ada banyak ya. Ada yang lainnya juga, ada yang berbentuk persegi dan lainnya. Oke, itu untuk auto slider. Lalu kita lanjut ke horizontal recycle view. Oke, jadi untuk horizontal recycle view ini tampilannya seperti ini. Ini ya, dia bisa di slide secara horizontal tuh. Nah, cara buatnya di sini kita buat fungsi dengan nama setup new horizontal, di mana view-nya adalah view. Lalu di sini ada new horizontal, kita inisialisasikan recycle view-nya dengan ID-nya yaitu new horizontal list. Lalu kita buat deklarasikan item list of-nya, apa aja data yang ingin kita tampilkan. Otomatis berarti ada model di sini. Berarti kita manggil activity modelnya ya, home dengan nama home news horizontal model. Nah, di sini ada news horizontal adapter juga, berarti otomatis kita juga mempunyai adapter untuk news horizontal ini gitu. Nah, pertama ada di sini ada isi dari home news horizontal model, di mana kelas ini memiliki 3 variabel, yaitu nama menunya, URL gambar sama berita URL-nya. Jadi menu name ini yaitu ini namanya ya, pembelajaran kontekstual, metode pembelajaran. Lalu image URL ini untuk mengconvert gambar gitu. Jadi dari URL yang ngeload gambar.
Ya, ini gambarnya, ada ini gitu, sesuai sama beritanya. Lalu ada berita URL yang fungsinya dimana untuk ketika kita menekan salah satu card ini gitu, dia akan nge-redirect ke website URL website berita tersebut gitu. Nah, oke. Di sini ada adapter. Sama seperti auto slider adapter tadi, tidak terlalu banyak yang berubah ya. Paling di sini kita untuk ngeset title textnya sesuai sama ID-nya tadi, new story title. Nah, di sini juga kita ngasih set on click listener di mana ketika si item tadi kita klik gitu. Nah, dia akan ngelakuin start activity intern ini gitu, action view berdasarkan URI parse. Jadi URL-nya tadi akan diparsingnya sesuai dengan berita URL yang ada di model tadi. Nah, oke, lanjut. Ini ada view holder, image sama title. Kenapa di sini saya nggak nampilin berita URL karena nggak perlu gitu. Ini kan cuma untuk di set on click listener aja. Itu sih. Lalu di sini berarti kita panggil home news horizontal model. Yang pertama ada menu name-nya tadi. Lalu yang kedua ada image URL-nya, gambarnya. Lalu yang ketiga ada berita URL-nya gitu. Oke, di sini mungkin kita coba terlebih dahulu. Ya, ini salah satu. Oke, contoh seperti ini kita klik, dia akan pergi ke redirect ke website tersebut gitu, sesuai dengan URL beritanya. Oke. Ini tuh sama ya, seperti apa kayak belajar auditorium. Oke, dia pergi ke berita tersebut gitu. Oke, ya mungkin itu saja dari ya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.